Saya Hermawan Kartajaya, founder and chairman MCOP. Kali ini kita menyelenggarakan HK Special Masterclass. Artinya Special Masterclass cuma 1 hari aja, bahkan setengah hari, 17 Oktober 2024 jam 2 sampai jam 5 sore di tempat kita, yaitu di Mark Plus Main Campus Tower 88 lantai 8 di Kokas Mall. Brand Management Operation Excellence akan menjadi bahasan yang utama pada saat ini. Tiap 3 bulan kita melakukan updating apa yang harus dilakukan untuk Indonesia. Nah, pada saat ini COVID-nya udah selesai, tetapi kita kena COVID baru ini, yaitu pemilu pilkada yang efeknya sampai akhir tahun. Bisnis menjadi ragu-ragu apa yang harus dilakukan, karena itu kita tidak boleh stop and stop. Judulnya Operation Excellence, Brand Management. Brand itu ditentukan dari apa? Operationnya akhirnya. Walaupun marketing strateginya macam-macam, tagline-nya macam-macam, tapi kalau operationalnya tidak excellent sesuai dengan strategi dan cocok dengan finance-nya, ya percuma ya. Jadi datanglah, daftarkan. Kali ini online dan offline, tarifnya beda tentunya, karena kalau offline Anda akan bertemu langsung dengan saya dan bisa tanya jawab, diutamakan. Dan yang online itu untuk melayani khususnya yang di luar kota atau yang waktunya tidak bisa luang. Dan Anda akan dapat bonus Mark Plus Quarterly Outlook, yaitu tiap kuartal kita memang bikin Outlook, e-certificate dan e-material. Jangan lupa 17 Oktober 2024 jam 2 sampai jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Operation Excellence Brand Management by Hermawan Kartajaya. Oke, selamat pagi, selamat hari Sabtu nih Sobat MI sekalian. Kembali lagi bersama saya Rizky dalam acara Maples Goes to Campus episode ke-133. Nah, hari ini gitu ya, saya akan menemani nih Sobat MI sekalian ke depan selama 90 menit kurang lebihnya. Dan seperti biasa, Maples Goes to Campus akan memberikan inspirasi dari sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership yang telah atau sudah diimplementasikan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia tentunya. Nah, terlebih dahulu gitu ya, saya akan menyapa Bapak Raditya Tanu selaku Principal of Maples Institute yang akan menjadi moderator dan juga memberikan insight tentunya kepada kita semua. Halo, selamat pagi Pak Radit. Pagi Mas Rizky. Oke, sudah siap ya Pak memberikan insight-insight nih kepada Sobat MI sekalian? Ya. Oke, nanti kita akan berbincang lagi Pak Radit. Lalu saya juga tidak lupa gitu ya, akan menyapa pembicara kita selanjutnya gitu ya, yang mana menjadi narasumber dari kampus gitu ya, yang sudah hadir tentunya bersama kita pada pagi ini. Yang pertama saya sapa dulu Pak Ariza Eka Yusendra SPMM, sebagai Kaprodi Bisnis Digital Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Halo, selamat pagi Pak Ariza. Pagi semuanya, senang bisa Pagi bergabung. Pak. Senang juga sudah bergabung nih di acara Maples Goes to Campus gitu ya Pak. Nah, mungkin nanti kita akan berbincang lagi Pak Ariza gitu ya, tetap standby di Zoom gitu ya. Lalu saya juga tidak lupa akan menyapa pembicara kita selanjutnya gitu ya, yaitu Pak Muhammad Bisri SKSI MIKOM sebagai Deputi Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Fajar. Halo, selamat pagi Pak Bisri. Selamat pagi Mas Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah, semoga Mas Rizky dan semua yang hadir ini sehat-sehat hari ini ya. Oke, amin Pak. Mungkin nanti kita akan berbincang lagi ya Pak Bisri gitu ya. Tetap Baik. stay tune di Zoom-nya. Baik. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk nih ke perbincangan lebih lengkap dan juga lebih menarik gitu ya. Pertama kita saksikan dulu gitu ya highlight Maples Goes to Campus episode sebelumnya. Kalau di buku Entrepreneur Marketing kita bilang kreativitas itu proses menghasilkan ide baru, kemudian diolah oleh tim
innovation menghasilkan solusi yang siap pakai, bukan hanya ide yang abstrak. Nah, sampai di sini ternyata belum cukup. PR berikutnya, bagaimana ada peran entrepreneurship di dalam organisasi kita untuk menjual solusi tadi. Nah, kan ini juga saya kira perlu masuk nih dalam paradigma kita tentang entrepreneurial university. Bagaimana dari Tridharma yang ada, yaitu bisa kita tidak hanya menghasilkan sarjana ya, tapi juga memang menghasilkan job creator. Nah, ini yang kami dorong nih. Meskipun memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Program sekolah penggerak ini di-create oleh Pak Nadiem. Program sekolah penggerak ini, kreativitas dan inovasinya itu bisa dilihat dari penerapan teknologi digital dan metode pembelajaran blended learning. Nah, oke Sobat MI, mungkin kita langsung gitu ya masuk ke sesi pertama oleh Bapak Raditya Tanu nih, yang akan memaparkan materi mengenai Educating the Next Generation Leader with CL Concept gitu ya. Nah, kepada Pak Raditya Tanu gitu ya, waktu dan tempat kami persilahkan tentunya. Oke, baik, terima kasih Mas Rizky. Selamat pagi Pak Muhammad Bisri, selamat pagi Pak Ariza dan Sobat MI semua. Izin saya akan mengawali sesi kita untuk sharing sedikit terkait dengan educating the next generation leaders gitu ya. Jadi ada kurang lebih 3 hal yang akan saya sampaikan pada sharing ini. Yang pertama adalah kita awali dulu dari kenapa kita perlu melakukan revisiting learning approach begitu ya. Kita tahu bersama Bapak dan Ibu Sobat MI semua bahwa adanya pandemi COVID ini merubah cara kita dalam melakukan proses pembelajaran. Di teman-teman kampus, misalkan di dunia akademik, kita sudah sangat familiar dengan istilah Merdeka Belajar, di mana teman-teman mahasiswa memiliki kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya dan juga nuansa pembelajarannya bukan hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Nah, itu pun sebenarnya juga yang terjadi di dunia profesional, gitu ya, di mana proses development itu atau learning itu bagi para profesional itu sudah mulai bergeser dari yang tadinya sifatnya di kelas, sekarang sudah mulai bergeser. Proporsi pembelajaran di kelas sekarang hanya sekitar 10%. 20%-nya itu dilakukan melalui coaching ataupun mentoring, dan 70%-nya ini dilakukan melalui praktek ataupun on-the-job training. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini setidaknya ada 3 pendapat dari prominent figure di dunia profesional yang menyampaikan pandangannya terkait dengan proses pembelajaran ataupun learning and development bagi para profesional. Yang pertama, di sini kita lihat pendapat dari Pedi, beliau adalah Executive Chairman dari Tata Business Excellence Group yang mengatakan bahwa proses development itu sudah bukan lagi berbicara tentang pembelajaran di kelas, gitu ya, tapi sekarang sifatnya lebih mengarah ke arah conversation, artinya 2 arah, gitu ya, antara pembelajar dan juga expertnya yang memberikan pembelajaran. Kemudian kalau kita lihat dari pendapat kedua dari Samantha Hemok, beliau adalah Chief Learning Officer dari American Express. Beliau mengatakan bahwa virtual approach memberikan flexibility dan juga daya tarik tersendiri gitu ya untuk kita bisa belajar dengan cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga yang menarik adalah dari Nick Van Dam, former dari Chief Learning Officer McKinsey, yang mengatakan bahwa saat ini adalah era yang sangat membuat tempat kerja itu bisa menjadi tempat untuk belajar. Karena saat ini kita dihadapkan dengan situasi yang sangat dinamik. Sehingga mau tidak mau ketika kita sudah berada dalam dunia profesional sekalipun, kita dituntut untuk terus belajar. Begitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat ke depan, tren pembelajaran itu agar efektif perlu memiliki 4 karakter. Bapak dan Ibu Sobat MI semua. Yang pertama adalah learning is personalized. Artinya proses pembelajaran itu harus dibuat sepersonal mungkin dengan karakteristik learner-nya. Bisa diakses sesuai dengan ritme dari learner-nya. Begitu ya. Kemudian juga menggunakan media yang menjadi preferensi dari para learner-nya. Yang kedua adalah learning is contextualized. Artinya apa yang diajarkan itu relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari learner-nya. Sehingga para learner atau pembelajar bisa mendapatkan value yang paling optimum di situ. Kemudian yang ketiga adalah learning is socialized. Artinya tadi proses pembelajarannya bukan hanya satu arah dari lecture ataupun dari expert kepada learnernya, tapi dilakukan secara 2 arah.
Sehingga proses know why, know what, dan juga know how-nya itu disampaikan dalam social nature. Ada interaksi dari dua belah pihak. Dan yang keempat, yang terpenting tentunya adalah learning is tracked. Gitu ya. Artinya bisa di-tracking progresnya. Sehingga kita bisa tahu apa saja yang sudah kita pelajari, gap-nya apa saja, dan bagaimana cara kita untuk fill the gap tersebut. Sehingga learning objektifnya bisa kita capai. Nah, ini adalah pendetailan dari masing-masing karakteristiknya. Untuk bisa menciptakan learning yang sifatnya personalized, setidaknya kita bisa coba melakukan mapping begitu ya terhadap anxieties and desires seperti apa karakteristik dari learnernya. Misalkan ketika kita berada dalam fase educational life, anxiety and desires-nya adalah mungkin saya ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, saya ingin punya banyak teman gitu ya, punya network ketika saya belajar, atau ketika saya lulus nanti saya ingin menjadi entrepreneur atau ingin bekerja di perusahaan yang bonafit yang dimana saya bisa mendapatkan gaji yang baik. Nah, itu adalah anxieties and desires yang perlu kita pahami dulu, kemudian nanti kita bisa menentukan kira-kira opsinya apa saja untuk program pembelajarannya. Begitu ya. Misalkan kalau untuk educational life, untuk memenuhi anxieties and desires tadi, kita bisa melakukan misalkan student success skills training gitu ya, sehingga nanti kita bisa memenuhi aspirasi dari teman-teman mahasiswa misalkan, atau supplementary certification ataupun mengikuti vocational program. Begitupun nanti ketika kita masuk ke professional life ataupun entrepreneurial life gitu, karena masing-masing fase ini memiliki anxieties and desires yang berbeda begitu ya, sehingga membutuhkan program ataupun pendekatan pembelajaran yang berbeda juga. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa meng-create learning yang sifatnya personalized. Kemudian bagaimana caranya kita bisa membuat proses learning itu menjadi lebih contextualized. Kita bisa melakukan 4 pendekatan. Dimulai dari yang pertama adalah menciptakan learning attraction. Jadi bagaimana kita memfasilitasi para pembelajaran ini agar mereka tertarik untuk mengikuti proses pembelajarannya. Nah, ini bisa disampaikan lewat setidaknya 3 metode, dari mulai self-exercise gitu ya, kemudian juga konsep ataupun case study yang relevan dengan apa yang akan mereka pelajari, atau juga bisa dilakukan dengan self-assessment, sehingga mereka tahu posisi kompetensi mereka saat ini ada di mana dibandingkan dengan kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi learning curiosity gitu ya, melalui misalkan discussion forum, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa disampaikan dan langsung didiskusikan di forum tersebut, atau dilakukan melalui in-class concept enhancement gitu ya, di mana ini memberikan fasilitas kepada para learner untuk bertanya ataupun untuk mendiskusikan hal-hal yang ingin mereka tahu lebih lanjut, atau melalui role play dan juga simulation, sehingga mereka punya kesempatan untuk mencoba mengimplementasikan pembelajaran yang sudah mereka lakukan gitu. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan learning commitment. Nah, ini dilakukan lewat coaching dan mentoring, misalkan, supaya mereka lebih konsisten dan lebih terarah juga ketika mereka mencoba mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari. Atau field assignment, sehingga kita bisa lihat ada atau tidak perubahan dalam pemenuhan assignment ini sebelum dan sudah peserta ataupun learner ini mengikuti proses pembelajaran. Atau kita bisa lakukan observation gitu ya. Kita lihat apakah ada perubahan perilaku dari teman-teman learner ini setelah mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kita perlu engage para learner ini sehingga para learner ini terus mau belajar. Ini bisa disalurkan lewat community atau loyalty program, bisa lewat certification ataupun lewat assessment. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih contextualized. Kemudian yang berikutnya adalah learning is socialized. Tadi kuncinya adalah proses pembelajaran ini dilakukan dua arah. Nah, untuk menstimulasi terjadinya pembelajaran yang dua arah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentunya menciptakan attention dulu, gitu ya, menciptakan awareness ataupun sense of urgency ataupun big picture kenapa para learner ini perlu untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kedua adalah terkait dengan retention, bagaimana kita membantu para learner bisa mengingat, bisa menyerap apa yang dipelajari, begitu ya, untuk kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bentuk behavior. Yang ketiga adalah reproduction. Artinya kita juga perlu mengencourage para learner ini untuk bisa mempraktekkan lagi apa yang sudah mereka pelajari, kemudian nanti diberikan
feedback oleh sesama learner lainnya, sehingga kita bisa melakukan semacam identifikasi di area mana proses perbaikan itu harus dilakukan. Dan yang keempat adalah terkait dengan motivation, di mana kita perlu mereward dan juga mereinforce agar apa yang sudah dipelajari itu benar-benar bisa dipraktekkan gitu ya di pekerjaan ataupun di keseharian dari learnernya tersebut begitu. Nah, terakhir, bagaimana kita bisa membuat learning itu bisa di-tracking, kita bisa mengadaptasi pendekatan yang dilakukan oleh berbagai macam institusi. Karena masing-masing institusi tentunya punya keunggulan dan juga punya challenges-nya masing-masing gitu ya, terkait dengan cara yang dilakukan untuk melakukan tracking terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Tinggal di sini kuncinya adalah bagaimana kita memadupadankan kira-kira pendekatan mana yang paling tepat, yang sesuai dengan institusi ataupun organisasi kita untuk bisa melakukan tracking. Kuncinya adalah kita ingin mengetahui saat ini posisi kita ada di mana, gap-nya ada di mana, dan apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi gap tersebut sehingga learning objektifnya tetap bisa tercapai. Itu adalah hal pertama yang ingin saya sampaikan pada Sobat MI semua terkait dengan bagaimana karakteristik proses pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan 4 kapabilitas yang harus kita miliki gitu ya. Yang kita sebut di Maples dengan istilah CL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan juga Leadership begitu ya. Nah, terkait dengan creativity, ini penting untuk mendukung productivity yang kita lakukan. Kemudian innovation ini sifatnya untuk melengkapi improvement yang sedang kita lakukan. Sementara entrepreneurship ini untuk mengkomplement sikap profesionalisme yang kita tunjukkan. Gitu ya. Sementara untuk manajemen ini perlu didukung juga dengan aspek leadership. Begitu ya. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan creativity, kita berbicara terkait dengan bagaimana kita bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif lewat cara berpikir secara divergent ataupun convergent, begitu ya. Dimulai dari melakukan eksplorasi terhadap fenomena yang ada, kemudian di situ kita bisa melakukan semacam imagination, kita bisa menggunakan tools, misalkan rare tools gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin sifatnya itu perlu ditingkatkan dari yang sudah ada ataupun perlu dibuat baru dari yang tadinya belum ada, atau kita bisa mengurangi dari yang sudah ada, atau kita bisa menghilangkan dari hal-hal yang sudah ada gitu ya, supaya prosesnya bisa menjadi lebih efisien. Kemudian pada akhirnya kita perlu melakukan semacam prioritisasi dan juga validasi terkait dengan ide-ide kreatif kita tersebut gitu ya. Karena pada akhirnya nanti ide kreatif ini harus kita terjemahkan menjadi solusi gitu ya, menjadi suatu hal yang sifatnya itu inovatif begitu ya. Satu ide yang kreatif bisa dikatakan sebagai ide yang inovatif ketika mereka bisa memenuhi 3 kriteria Bapak dan Ibu Sobat MI semua. Yang pertama adalah idenya tersebut desirable, artinya menjawab kebutuhan dari stakeholder. Kemudian visible, artinya mampu kita lakukan gitu ya dengan memperhitungkan sumber daya yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah viable, artinya memberikan value kepada stakeholder kita. Sehingga dengan demikian ketika ide kreatif tersebut bisa menjadi inovasi, bisa menjadi solusi, maka kita bisa menjadi market winning dihadapkan dengan kompetitor kita. Kita bisa menjadi problem solving bagi customer kita. Dan kita bisa menjadi value creating bagi company ataupun institusi kita. Seperti itu. Kemudian kapabilitas yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan entrepreneurship. Begitu ya. Profesionalisme saja tidak cukup saat ini. Kita dituntut untuk memiliki spirit entrepreneurship, terutama ketika kita dihadapkan dengan situasi persaingan yang sangat dinamis begitu ya. Entrepreneurship ini dicirikan oleh 3 hal, Bapak dan Ibu Sobat MI semua. Yang pertama adalah kita bisa menjadi opportunity seeking. Kita bisa melihat peluang di balik ancaman yang ada begitu ya. Kemudian kita bisa menjadi calculated risk taking. Kita berani mengambil resiko yang sudah kita perhitungkan terlebih dahulu begitu ya. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi network collaborator. Kita bisa menjalin relasi dengan berbagai stakeholder lainnya untuk mencapai tujuan kita. Kemudian kapabilitas yang keempat ini terkait dengan leadership. Bagaimana kita menggunakan values kita untuk meng-create value begitu ya. Jadi kita mencapai tujuan tapi juga dengan memperhatikan values-nya, dengan memperhatikan nilai-nilai ataupun budaya organisasi
kita. Seperti itu. Jadi bukan semata-mata mencapai tujuan ataupun berorientasi profit, tapi kita juga memperhatikan aspek values-nya. Dan ini peran leadership di sini cukup penting untuk bisa mengarahkan anggota tim kita bergerak dengan berdasarkan values yang kita sepakati bersama. Kemudian bagian terakhir, bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah pentingnya untuk memvalidasi kompetensi yang kita miliki ataupun kapabilitas yang sudah kita miliki. Salah satunya adalah dengan mengikuti program certification yang tentunya disesuaikan dengan bidang yang menjadi keahlian dari Bapak dan Ibu, Sobat MI semua. Ini contoh, misalkan kalau di MAPLUS, kita ada program sertifikasi terkait dengan brand, sales, service, ataupun terkait dengan digital. Itu pun kita bisa bagi tingkatannya, gitu ya. Ada yang levelnya basic untuk teman-teman yang berada di level operation, ada yang sifatnya intermediate untuk teman-teman yang berada di level middle management, ada yang sifatnya itu strategic, gitu ya, untuk teman-teman yang berada di fungsi top level, begitu. Dan ini penting untuk bisa melakukan semacam kalibrasi, fine tuning, dan juga memvalidasi apakah kompetensi yang kita miliki itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku di industri kita. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu, 3 hal yang bisa saya sharing ke Bapak dan Ibu Sobat MI semua. Semoga bermanfaat. Berikutnya saya kembalikan lagi ke Mas Rizky. Silakan, Mas Rizky. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Radit atas pemaparan materi yang juga sangat insightful tentunya ya mengenai bagaimana kita mengedukasi the next leader tentunya mengenai konsep GL gitu. Nah, mungkin standby dulu Pak Radit gitu ya, karena nanti kita akan kembali lagi di sesi Q&A. Nah, Sobat MI, sebelum kita lanjut nih ke sesi yang tidak kalah menarik lainnya gitu ya, saya ingin menginformasikan nih bahwa MAPLUS Institute memiliki program kampus marketing. Nah, program ini sangat cocok sekali nih bagi para tim pemasar kampus tentunya dan juga sivitas kampus untuk mempelajari strategi pemasaran kampus yang efektif dengan belajar langsung dari para konsultan bisnis dan juga pemasaran dari MAPLUS Institute. Jadi apabila kampus Bapak Ibu ingin menjadi kompetitif nih untuk memenangkan hati calon mahasiswa baru tentunya gitu ya, segera ikuti pelatihan ini dan daftarkan diri Bapak Ibu sekarang juga gitu ya. Untuk detail flyer dan juga publikasinya nanti akan kami share melalui kolom chat Zoom. Baik, Sobat MI, selanjutnya kita akan menyaksikan nih perbincangan menarik dengan Pak Ariza Eka Yusendra, SPMM, mengenai creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership di lingkungan kampus Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Namun sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu tayangan profil dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Silakan. Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, perguruan tinggi swasta terbaik di Provinsi Lampung. Langkahkan kaki, gapai semua impianmu. Terus berinovasi untuk membangun negeri. IIB Dharma Jaya, kampus yang paling unggul dalam ilmu teknologi dan juga bisnis. Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya merupakan institusi pendidikan tinggi swasta terbaik di Lampung. Sabi pun, selamat datang di kampus IB Dharma Jaya, Bandar Lampung. Dengan visi menjadi perguruan tinggi unggul dan terekognisi internasional pada tahun 2027. Kami siap membantu mewujudkan impian, harapan dalam menggapai cita-cita dan masa depan yang lebih baik. IIB Dharma Jaya, Dharma Jaya, kampus terbaik untuk semua. Kampus Biru IIB Dharma Jaya beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 93B, Labuhan Ratu, Bandar Lampung.
Provinsi Lampung, Indonesia. Saat ini, institut swasta terbaik di Sumatera dan di luar Pulau Jawa ini memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Desain, Hukum dan Pariwisata, serta memiliki 2 jenjang pendidikan, program sarjana S1 dan program pascasarjana S2. Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari program Magister Teknik Informatika untuk pascasarjana dan program sarjana yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Sistem Komputer, Pendidikan Teknologi Informasi, serta Prodi Kekinian yakni Prodi Sains Data. Sedangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari Prodi Magister Manajemen dan Magister Manajemen Teknologi untuk jenjang pascasarjana, dan jenjang sarjana terdiri dari Prodi Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis Digital. Bahkan saat ini, IIB Dharma Jaya menambah fakultas, yaitu Fakultas Desain, Hukum dan Pariwisata, terdiri dari Prodi DKV, Desain Interior, Hukum Bisnis dan Pariwisata. Sebagai kampus Be Bold, Be Vibrant, Be a Technopreneur, banyak prestasi dan penghargaan yang diraih IIB Dharma Jaya, di antaranya Dharma Jaya, kampus terbaik untuk semua. Dharma Jaya, pilihan untuk anak. Sambutlah masa depan yang cerah bersama kami, IIB Dharma Jaya. Dharma Jaya, kampus terbaik untuk semua. Dharma Jaya, pilihan untuk anak. sebagai kampus yang mencetak generasi unggul, berwawasan global, dan bertaraf internasional. Saat ini, IIB Dharma Jaya memiliki program internasional kelas dan sebagai program internasional lainnya seperti Student Mobility, Joint Research, Program International Intensive Scholarship, dan Summer Program. IIB Dharma Jaya juga telah bekerja sama dengan 60 perguruan tinggi ternama di luar negeri, baik di Asia Tenggara, Asia, Eropa, dan Afrika. Kampus yang paling unggul dalam ilmu teknologi dan juga bisnis. Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya memiliki fasilitas pembelajaran modern dan canggih, ruang pembelajaran yang nyaman, laboratorium komputer yang lengkap, dan berteknologi maju. Ruang dosen yang nyaman untuk bekerja dan konsultasi bagi mahasiswa bimbingan, serta ruang perpustakaan yang asri, nyaman, dan terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Takwa, heart, empati, brilliant, energik, sinergi, dan trustworthy. Sebagai kampus yang asri memberikan suasana kekeluargaan di kalangan mahasiswa dan karyawan maupun dosen, IIB Dharma Jaya juga memiliki fasilitas spot foto selfie maupun area berkumpulnya mahasiswa. Saat istirahat dan perkuliahan, mahasiswa kampus entrepreneurship ini juga memiliki fasilitas kantin yang komprehensif dan nyaman serta menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa. Bagi mahasiswa yang ingin menyalurkan bakat dan hobi videografi maupun podcast, IIB Dharma Jaya juga memiliki lapangan futsal, lapangan basket, studio podcast, DJ TV, radio DJ, serta meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa melalui pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan setiap Jumat petang. Banyak prestasi mahasiswa di bawah binaan Biro Kemahasiswaan Institut Informatika dan Bisnis IIB Dharma Jaya yang ikut menghantarkan mahasiswa IIB Dharma Jaya menjadi aset bangsa yang berwawasan global, berjiwa pemimpin, dan siap bekerja sebagai tim yang memiliki integritas dan berkarakter. Dan mengajak mahasiswa dalam kegiatan pengembangan karakter dan kemampuan soft skill seperti orientasi studi atau ODS, program minat bakat. Banyak program keunggulan yang sudah dan akan dilaksanakan IIB Dharma Jaya sebagai kampus entrepreneur, bekerja sama dengan Apindo Lampung dan Direktorat MBKM dalam UMKM Merdeka.
dan mencetak pengusaha-pengusaha muda bagi pembangunan ekonomi daerah atau nasional. Banyak sekolah menengah di Lampung dan luar Lampung yang mengikuti prakerin ke kampus IIB Dharma Jaya dengan berbagai keunggulannya. Oke, Sobat MI, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita undang ke Zoom gitu ya, Bapak Ariza Eka Yusendra SPMM ya, yang akan sharing-share nih mengenai apa yang telah dilakukan oleh Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Halo, selamat pagi Pak Ariza. Baik, selamat pagi Pak Rizky. Senang bisa bertemu Pak Rizky, Pak Raditya, Pak Bisri, dan rekan-rekan mahasiswa ataupun profesional yang ada di Maples ini. Oke, selamat pagi juga Pak. Kami juga senang gitu ya sudah berkenan nih join di acara Maples Goes to Campus. Nah, mungkin selanjutnya gitu ya saya serahkan nih kepada Pak Ariza untuk sharing-sharing nih mengenai apa yang telah dilakukan oleh IBI Dharma Jaya ya Pak gitu. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Saya izin untuk share ya. Ya, baik. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing-sharing ya, diskusi terkait dengan bagaimana kita bisa mengembangkan suatu inovasi atau kewirausahaan di perguruan tinggi seperti itu. Dan saya tadi Oke, mungkin Pak Ariza sedikit freeze ya teman-teman ya. Oke, nampaknya Pak Ariza sedang ada sedikit gangguan nih mengenai network ya, Sobat MS sekalian. Nah, sembari menunggu Pak Ariza eh, kembali gitu ya ke network dan juga jaringan Zoom gitu ya, izin gitu ya memperkenalkan bahwa Maplas Institute nih Bapak Ibu mempunyai berbagai macam program-program gitu ya untuk pengembangan baik itu pengembangan mahasiswa maupun pengembangan untuk tenaga pendidik ataupun Bapak Ibu dosen gitu ya. Nah, kami memiliki ada program sertifikasi tentunya gitu ya, ada program sertifikasi untuk mahasiswa tentunya yang mana memang kami berfokus pada bidang marketing gitu ya, seperti ada marketing plan, ada marketing 4.0, ada juga mengenai entrepreneur marketing gitu ya. Namun juga kami memiliki beberapa program sertifikasi kompetensi gitu ya, yang cocok nih untuk diikuti di semua kalangan, gak cuman di mahasiswa finance, ekonomi, bisnis, ataupun marketing gitu ya, seperti program sertifikasi kompetensi digital marketing dan juga program sertifikasi sosial media marketing gitu ya. Nah, mungkin di sini Pak Ariza sudah kembali lagi, Pak. Halo, Pak. Oke, nampaknya masih mute. Boleh, Pak, di-unmute dan kita bergabung kembali gitu ya untuk perbincangan tadi gitu ya yang sempat terhenti dan juga sempat terputus. Oke, mungkin untuk tim admin boleh dibantu ya kepada Pak Ariza untuk diberikan akses nih. Oke, sebentar.
Oke, baik. baik mungkin. Oke, sudah bisa lagi ya Pak. Baik, Ya, silahkan Bapak. oke, saya share lagi ya. Sorry tadi tiba-tiba komputer ini ya, apa namanya, restart sendiri gitu. Oke, Oke, baik. boleh. Nah, ini Apakah udah sudah muncul lagi. muncul ya? Baik, Sudah muncul Pak, silakan. baik. Terima kasih Pak Rizky. Mohon maaf ini rekan-rekan semuanya ada kesalahan teknis di sayanya kebetulan, kan ya. Eh, Menarik tadi saya menyambung dari paparan dari Pak Raditya Tanu terkait dengan apa, sistem CIL ya, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, serta Leadership. Menariknya adalah untuk bisa melakukan pembelajaran kaitannya untuk bisa membangkitkan creativity, innovation, ataupun semangat entrepreneurship itu tidak mudah juga sebenarnya ada di kampus. Jadi membutuhkan suatu effort atau membutuhkan suatu jalan tertentu untuk bisa membuat keempat hal ini ya, terutama sekali kaitan dengan creativity and innovation dan entrepreneurship ini ya, untuk bisa tertanam ataupun menggerakkan mahasiswa dengan menggunakan beberapa variabel ini. Dan selama beberapa tahun ini saya dan juga rekan-rekan tim, kebetulan saya juga cukup aktif di inkubator bisnis dan teknologi, dan beberapa penelitian saya kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengembangkan semangat kewirausahaan melalui inkubator bisnis dan teknologi yang ada di kampus. Itu pernah berjalan-jalan ke beberapa kampus, ke beberapa lembaga gitu kan. Nah, akhirnya kita menemukan suatu hal, kenapa kok perguruan tinggi di Indonesia ataupun beberapa perguruan tinggi yang mungkin notabene itu dari menengah ke bawah gitu kan ya, stratanya itu kan agak kesulitan untuk bisa mengimplementasikan creativity, innovation, entrepreneurship ini. Satu kata kuncinya bahwa kita kadang-kadang itu lupa bahwa untuk menciptakan sebuah ekosistem. Jadi yang namanya kreativitas, inovasi, ataupun ke mindset dari kewirausahaan itu membutuhkan yang namanya ekosistem. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang kaitannya untuk bisa mengunggah ataupun bisa menginspirasi kreativitas untuk membuat sesuatu yang baru, untuk bisa melakukan sesuatu yang karya-karya yang inovatif, itu membutuhkan suatu alam tertentu, suatu lingkungan tertentu gitu kan ya. Ekosistemnya itu harus mendukung untuk bisa mahasiswa ataupun para peserta didik itu untuk bisa mengeksplor dirinya. Nah, kebetulan masalahnya adalah di Indonesia gitu kan ya. Indonesia tidak banyak kampus yang memiliki ekosistem seperti itu. Rata-rata sebenarnya di Indonesia bagus ya ininya ya, program MBKM gitu kan ya. Mereka belajar kampus Merdeka itu memberikan banyak sekali tambahan-tambahan tools ataupun kesempatan-kesempatan bagi para mahasiswa dan para dosen untuk bisa mengeksplor dirinya, bisa terhubung dengan berbagai macam pihak. Akan tetapi tidak banyak yang menyadari hal-hal positif dari MBKM ini. Mereka banyak juga yang dari beberapa perguruan tinggi itu menganggap bahwa oh ini adalah suatu program yang harus dijalankan saja, padahal tidak melihat potensi-potensi yang ada seperti itu. Ini wajar karena nah, sistem pendidikannya di Indonesia itu masih banyak yang kalau misalkan dalam suatu level-level tertentu itu masih pada pedagogi. Pedagogi itu seperti ini rekan-rekan semuanya. Jadi kalau misalkan sistem pembelajaran pedagogi itu ada dosen gitu kan ya, ada dosen, sudah ada materinya, kemudian ada metode pembelajarannya, ada gaya pembawaannya, dan juga ada materi-materi yang akan dibagikan. Mahasiswa itu menunggu dosen untuk memberikan materi, dan nanti dinilainya berdasarkan bagaimana mahasiswa itu nanti bisa menangkap materi yang sudah diberikan kepada dosen. Nah, rata-rata seperti itu gitu kan ya. Akan tetapi di pedagogi ini fokusnya lebih kepada dosen memberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa dianggap memiliki pengetahuan yang tidak terlalu banyak terkait suatu topik tertentu. Nah, itu di pedagogi. Nah, di level yang berikutnya yang lebih tinggi ada yang namanya andragogi sama hetagogi. Andragogi ini sistem pembelajarannya ini sebenarnya lebih diutamakan kepada pendidikan dewasa gitu kan ya, tapi bisa diturunkan untuk yang ke pendidikan pembelajaran ke anak-anak ataupun kepada peserta didik yang lebih dewasa seperti mahasiswa seperti itu. Jadi derajat keterlibatan daripada muridnya itu diperhitungkan. Derajat keterlibatan dari mahasiswa itu diperhitungkan. Jadi nanti para mahasiswa itu bersama-sama dengan dosennya menyusun suatu rancangan pembelajaran sendiri, dan nanti kemudian
dosen akan berusaha untuk bisa membawakan pembelajaran itu berdasarkan kesepakatan yang ada. Pedagogi itu lebih tinggi lagi. Jadi di sini dosen itu hanya sebagai fasilitator yang menentukan topik-topik pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran ataupun model-model pembelajaran itu malah dari mahasiswanya gitu kan ya. Jadi mahasiswa itu dianggap sudah memiliki konsep gitu kan ya. Saya mau belajar apa? Nah, nanti kita diskusikan dengan dosen kita kira-kira bisa apa enggak. Jadi dosen ini hanya sebagai fasilitator saja atau sebagai asisten. Itu adalah pedagogi. Nah, yang di level berikutnya namanya paragogi. Paragogi ini bukan hanya di dalam kelas aja antara dosen sama mahasiswanya, tapi juga nanti bisa terhubung dengan kawan-kawan yang sama ya, peer gitu kan ya. Namanya pedagogi kadang-kadang ada yang menyebutnya. Dia akan terhubung dengan teman-temannya yang ada di tempat yang berbeda. Kalau misalkan dari Dharma Jaya, saya juga bisa terhubung sama teman-teman yang dari Universitas Fajar ataupun dari UGM, dari UI. Jadi nanti para mahasiswa ini untuk mencari ilmunya ataupun keterampilannya, dia itu terhubung dengan berbagai macam para rekan-rekannya yang ada di luar sana. Nah, yang paling tinggi itu namanya cybergogi. Cybergogi ini sebenarnya konsepnya sudah lama gitu kan ya. Sekitar tahun 2006 atau 2007 saya baca jurnal yang terakhir gitu, yang pertama kali membahas kaitannya dengan cybergogi kalau nggak salah. Nah, ini lebih tinggi lagi rekan-rekan semuanya. Jadi memanfaatkan teknologi digital ataupun internet untuk bisa terhubung tidak hanya peer-nya, tapi juga dengan berbagai macam sumber ilmu pengetahuan yang ada di luar sana. Jadi mahasiswa ini nanti dia yang menentukan saya mau belajar apa, saya ingin apa, apakah saya itu ingin meningkatkan bisnis saya, apakah saya ingin menjadi seorang profesional, tapi saya mengambil keahliannya dari dosen saya juga bisa, dari Pak Radiatanu juga bisa, dari Pak Hermawan bisa, dari luar Pak Pilploter bisa, segala macam semuanya terhubung melalui digital dan itu datang ke kampus. Itu namanya cybergogi dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, seringkali kampus-kampus gitu kan ya ataupun perguruan tinggi itu masih berhenti di level ini pedagogi. Jadi dosen datang mengajarkan, ini kewirausahaan, ini digital marketing, ini masalahnya kaitannya dengan pengembangan bisnis gitu kan ya kita kasih gitu kan. Seakan-akan mahasiswa itu tidak tahu ataupun belum mengerti banyak kaitan dengan kewirausahaan ataupun bisnis. Padahal saya kemarin itu barusan bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa yang ada di kampus kami dan ada juga saya kebetulan menjadi mentor dari UMKM Merdeka dari Apindo nasional gitu kan ya. Itu ada beberapa mahasiswa mulai dari Universitas Bengkulu, dari Palembang, Unila, macam-macam gitu ya. Mereka punya pengetahuan kewirausahaan, pengetahuan bisnis ataupun sebagai mereka melakukan aplikator daripada suatu manajemen modern yang kuat gitu. Padahal mereka masih mahasiswa, semesternya juga masih semester awal gitu kan ya. Bahkan yang menarik itu ada beberapa mahasiswa yang dia tuh sudah ngomset gitu kan ya, 50 juta, 60 juta seperti itu untuk usahanya. Dia datang ke kampus untuk belajar bisnis dan tiba-tiba ketemu suatu ekosistem yang pedagogi. Nah, nggak dapat makanya. Dia harus belajar lagi dari nol. Makanya untuk bisa memfasilitasi generasi yang baru ini, mau nggak mau setiap kampus itu harus mulai bertransformasi untuk bisa masuk ke level ke pedagogi ataupun ke cybergogi. Dan ini juga beberapa jurnal yang saya pelajari di sini ada Miranda dan Navarrete itu kan ya. Ini kalau nggak salah tahun 2023 keluarnya. Mereka juga membahas gitu kan bahwa Education 4.0 ini itu tidak lagi kaitannya dengan pedagogi lagi ataupun tidak cukup untuk andragogi gitu kan ya. Mulai masuk ke ke heterogogi, pedagogi sama cybergogi. Di sini muncul yang namanya bahwa pembelajaran itu bentuknya bukan lagi lecturing tapi mentoring, coaching, kan referencing. Jadi dosen itu nanti akan berperan sebagai mentor saja, coachingnya atau coachingnya sebenarnya fasilitator gitu kan. Dan yang difasilitasi oleh dosen itu adalah kolaborasi. Kolaborasinya antara apa? Bukan hanya antara mahasiswa dengan mahasiswa, tapi juga mahasiswa dengan pihak eksternal. Salah satunya misalkan memungkinkan apa tidak kalau misalkan dari Marplus gitu kan yang berkolaborasi dengan para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi nanti dipertemukan gitu kan ya. Ide-ide mereka itu bisa jadi liar banget
gitu kan ya. Disinilah nanti kita baru bisa masuk ke apa namanya konsep yang dibawakan oleh Pak Raditya tadi. Creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership akan muncul di sana semuanya. Karena itu yang namanya transformasi pendidikan ataupun campus for innovation itu sistem pembelajaran, ekosistemnya harus dibuat dulu. Bentuknya apa? Bentuknya ya tadi cybergogi. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman Bapak Ibu dosen semuanya kalau ditanya nanya sama mahasiswanya, kamu dapat ilmu dari mana gitu kan ya? Oh, dari YouTube. Jangan marah. Karena YouTube itu juga salah satu platform belajar digitalnya para mahasiswa sekarang. Atau belajarnya tahunya dari mana? Dari AI, dari ChatGPT, dari Chat AI gitu kan ya. Jangan marah, jangan dilarang. Karena apa? Karena yang namanya YouTube, AI ataupun Google gitu kan ya. Ini merupakan salah satu platform berbagi pengetahuan dari berbagai macam pihak eksternal gitu kan ya untuk bisa diakses oleh para peserta didik ataupun para mahasiswa. YouTube atau Google itu hanya alat gitu karena ilmunya langsung dari orang-orang yang membagikan ilmu tersebut seperti itu. Jadi konsep dari cybergogi ini memungkinkan bahwa para mahasiswa kita itu bisa mengakses sumber daya pengetahuan, keterampilan ataupun referensi yang lebih banyak. Bahkan mereka bisa nanti ketemu dengan berbagai macam ini ya apa namanya tokoh-tokoh pembelajaran ataupun tokoh-tokoh bisnis itu tidak hanya di Indonesia aja tapi juga seluruh dunia seperti itu. Jadi ini menarik apa namanya konsep yang dihadirkan oleh Miranda and Navarrete ini kan ya. Dia membahas kaitannya dengan model digital collaborative campus. Jadi di sini mereka berusaha untuk fokus pada konsep Education 4.0 yang mengintegrasikan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan proses belajar mengajar di pendidikan melalui kolaborasi. Kolaborasinya tentu saja nanti akan didukung oleh berbagai macam infrastruktur teknologi digital. Dan tentu saja membutuhkan kompetensi-kompetensi yang sangat berbeda sekali dengan pembelajaran sebelumnya. Kayak misalkan lebih banyak kepada nanti diharapkan para dosen ataupun para mahasiswa itu juga punya soft skill ya, mulai dari harus punya critical thinking yang tinggi, punya kemampuan cooperation, kolaborasi. Nah ini penting ini, cooperation dan collaboration ini sangat penting sekali di era digital 4.0 ini. Jadi kalau misalkan kita tidak punya kemampuan untuk kolaborasi dan cooperation, kita agak susah untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar sana. Dan kita juga harus punya kemampuan communication, creativity, dan innovation-nya. Nah, nanti metode pembelajarannya bisa macam-macam, bisa problem based learning, challenge based learning, atau learning by doing gitu kan ya. Dan kondisi pembelajarannya itu sangat fleksibel banget gitu kan, bisa face to face, bisa ya seperti di kelas biasa atau biasa melalui online ataupun hybrid. Jadi kita tidak bisa membatasi lagi kalau misalnya pertemuan harus offline, harus online gitu kan ya. Kita bisa belajar di mana saja. Makanya nanti teknologi yang akan mendasari itu memungkinkan apa namanya peserta didik, dosen, ataupun profesional, ataupun pihak-pihak eksternal itu untuk saling terkoneksi, saling berbagi kapan saja, dimanapun. Malam pun bisa, pagi pun bisa, sore pun bisa, dimanapun bisa menggunakan berbagai macam alat gitu kan ya. Dan smartphone kita sekarang udah canggih banget. Kita mau belajar kaitannya dengan suatu kalian tertentu, ya biasanya juga banyak dari handphone atau dari smartphone kita, ataupun melalui laptop atau tabletnya kita. Dan nanti itu kan di classroom itu bukan lagi ada di kelas-kelas di kelas-kelas seperti yang konvensional seperti ini. Kelasnya itu bisa di kafe, kelasnya itu nanti bisa di rumah, gitu kan, ataupun dimanapun itu peserta didik ataupun dosen itu berada, itu bisa saling memberikan apa namanya keilmuan seperti itu. Nah, ini juga menarik juga di sini yang diberikan oleh Nong and Liu ya. Ini kelihatannya tahun 2024 kalau nggak salah ini kan ya jurnalnya. Ini juga bagaimana suatu smart campus gitu kan ya yang di backbone oleh digital infrastructure, kemudian big data analysis, mobile application serta IoT itu menciptakan suatu virtual campus gitu kan. Jadi kampus itu ini di China kebetulan studi kasusnya.
Nah, China itu banyak itu sudah melakukan virtual campus, jadi dosennya itu bisa ngajar di mana saja. Kebetulan kemarin itu di kampus kami itu pernah datang nantong, dosennya bisa melakukan pembelajaran, bisa live streaming kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan di apa namanya di kampus kami itu kepada rekan-rekan mahasiswa yang ada di Nantong sana seperti itu. Menarik, cukup menarik banget itu. Jadi konsep pembelajaran itu kan, konsep pembelajaran untuk bisa mendapatkan CL tadi, creativity, innovation, entrepreneurship, leadership itu harus membutuhkan suatu ini ya apa namanya suatu ekosistem yang bagus ya supaya kita bisa memfasilitasi pengetahuan-pengetahuan ataupun motivasi ataupun potensi daripada para mahasiswa generasi yang saat ini sangat digital banget gitu kan ya. Karena mereka itu datang ke kampus sekarang itu pasti mereka sudah punya maksud. Rata-rata sudah punya maksud. Pada saat saya bertemu dengan beberapa mahasiswa, mereka datang misalkan masuk ke bisnis digital. Kebetulan saya masuk, kita mengampu di prodi bisnis digital itu kan. Mereka punya maksud, oh saya ingin, Pak, saya tertarik untuk masuk ke kampus ini karena bisnis digital ini saya mau belajar jadi digital marketing bagus. Oh, saya bikin jadi content creator. Nah, itu bukan lagi mereka itu belajar dari dasar lagi gitu kan ya. Dasar penting ya untuk bisa pengarahan gitu ya. Tapi kita harus bisa memfasilitasi mereka gitu kan ya. Memfasilitasi mereka itu tidak cukup untuk dengan kita sendiri. Tidak cukup dengan dosen itu sendiri, kita harus menghubungkannya dengan apa namanya lingkungan luar, ekosistem luar juga gitu kan. Cybergogi tadi dimainkan gitu kan ya. Kita harus ketemu sama pihak-pihak dari luar, dari dosen yang mungkin kuat di kaitannya dengan content creator, bertemu dengan content creatornya langsung, ataupun dengan agensi-agensi yang bisa apa namanya mendorong atau endorse daripada content creator mahasiswa yang ingin jadi content creator tadi. Jadi pembelajaran itu sangat kolaboratif banget seperti itu. Nah, akan tetapi ini tidak mudah Bapak Ibu semuanya dan ini membutuhkan proses. Tentu saja membutuhkan yang namanya dukungan dari manajerial atas. Nah tadi karena banyak perguruan tinggi gitu kan yang fungsinya pembelajarannya lebih banyak pada di pedagogi gitu kan ya. Kami punya RPS, kami punya rancangan pembelajaran ya mahasiswa harus mengikuti ini. Kalau tidak nanti ya berarti tidak sesuai dengan standar. Nah itu masih banyak seperti itu. Makanya kalau misalkan mau masuk ke cybergogi itu membutuhkan salah satu yang paling utama adalah dukungan dari manajerial ataupun dari kampusnya itu sendiri. Tapi kalau misalkan tidak dimulai dari sekarang, nanti kita akan ketinggalan gitu kan. Sebenarnya peringkat pendidikannya di Indonesia itu meningkat cukup pesat dengan adanya MBKM ini. Akan tetapi di sekitarnya kita, negara-negara yang lainnya itu tingkat pembelajaran juga meningkat gitu kan ya. Karena salah satunya adalah kayak misalnya New Zealand sudah mulai itu cybergoginya. Jadi di New Zealand mahasiswa itu sudah terhubung dengan berbagai macam penelitian yang dari luar. Nah, makanya New Zealand itu jadi nomor 3 sekarang kalau misalkan untuk masalah pembelajarannya. Dan kreativitas serta entrepreneurship-nya mahasiswanya juga meningkat peringkatnya. Makanya pada saat kita mau mengembangkan suatu ekosistem kewirausahaan di dalam kampus ataupun profesionalitas dalam kampus, itu pembelajarannya harus ditransformasikan menjadi pembelajaran yang lebih modern seperti itu. Nah, conclusion-nya apa, rekan-rekan semuanya? Mau tidak mau, yang namanya perguruan tinggi, kalau misalkan ingin mau meningkatkan kreativitas, innovation, leadership, serta entrepreneurship-nya mahasiswa, itu harus melakukan transformasi. Transformasinya di mana? Transformasinya adalah kita tidak mau harus mengadopsi yang namanya digital teknologi infrastruktur. Jadi infrastruktur teknologi itu sangat penting sekali. Pentingnya untuk apa? Untuk menciptakan kolaborasi, untuk bisa terhubung dengan berbagai macam dunia luar, dengan berbagai macam profesional, dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di luar sana, dan juga bisa memberikan pintu keluar untuk pengembangan potensi bagi para mahasiswa kita. Yang berikutnya syaratnya adalah tentu saja mahasiswanya, dosennya, ataupun sivitas akademikanya harus dipersiapkan bahwa yang namanya tingkat kognitif, emosional, dan social presence sekarang ini berbeda. Pengetahuan yang saat ini dimiliki oleh mahasiswa itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pengetahuan mahasiswa yang sebelumnya. Emosional memainkan peranan yang penting karena biasanya kalau misalnya kolaborasi itu kaitannya dengan senang atau tidak senang ataupun kecocokan, kejodohan dengan suatu komunitas tertentu. Makanya
emotional and social presence gitu kan ya, itu penting sekali bahwa mahasiswa kita harus punya kemampuan sosial yang kuat untuk bisa berkomunitas dengan higher land ataupun suatu komunitas yang lebih tinggi lagi ataupun komunitas yang lebih luas seperti itu. Dan desain pembelajaran kita itu bukan lagi pedagogik gitu kan ya, bukan hanya lagi ngajar, lecturing, akan tapi dosen itu hanya sebagai fasilitator, dosen itu hanya sebagai asisten. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan kolaborasi desain pembelajaran dan collaboration seperti itu. Dan juga kita penting juga untuk mempertimbangkan fleksibilitas dalam learning method dan tools yang akan kita gunakan. Jadi metode pembelajaran kita itu tidak harus offline semuanya, bisa online, bisa hybrid, atau bahkan nanti pembelajarannya melalui YouTube, gitu kan, live YouTube, live TikTok segala macam. Itu memungkinkan kita melakukan pembelajaran lebih efektif seperti itu. Ini menarik Bapak Ibu semuanya bahwa sebenarnya cybergogi ini dengan berbagai macam fleksibel pembelajaran yang fleksibel ini terjadi di dunia game. Kalau misalnya saya lihat ya teman-teman yang ada yang gamers itu kan ya, itu sering berbagi loh kaitannya dengan trik-trik, tips-tips ataupun cara bermain kepada para fans-fansnya, dan fansnya itu mengikuti, dan akhirnya beberapa fans itu membuat suatu komunitas-komunitas tertentu ikutan lomba dan menang dengan menggunakan trik dan trik daripada si gamer influencer tersebut. Itu terjadi di YouTube, di TikTok juga sama, di Google pun sekarang mulai banyak sekarang menggunakan para mahasiswa itu menggunakan AI gitu kan ya. Mereka bertanya-tanya kaitannya dengan mata-mata pelajaran mereka kepada AI, bukan kepada dosen malahan. Makanya makalah-makalah para mahasiswa itu canggih-canggih sekarang itu, karena banyak juga makalahnya itu dibantu penggunaannya oleh AI. Nah, kita mungkin tidak bisa melarang hal itu gitu kan, itu pasti akan terjadi dan kita untuk mengontrolnya agak susah. Makanya kita perlu jadi fasilitator untuk bisa mengarahkan para mahasiswa kita menggunakan AI. Jadi nanti kita harus pastikan kira-kira tahu nggak apa yang ditulis oleh AI, apakah AI-nya itu sesuai dengan apa yang diharapkan, kamu keywordnya pakai apa, prompt-nya seperti apa, seperti itu. Itu mungkin yang perlu kita perhatikan itu kan, karena yang namanya AI itu kan sebenarnya adalah apa ya, kumpulan berbagai macam pengetahuan yang kemudian nanti diproses oleh mesin gitu kan ya, menghasilkan suatu pengetahuan yang dibutuhkan oleh si usernya gitu kan. Nah, kita perlu kasih tahu ini, dan yang terjadi adalah banyak sekali sekarang ini para ini ya, para pelaku AI itu saling berbagi prompt. Pakai prompt ini nanti bisa dapat ini, pakai prompt ini dapat ini, pakai prompt ini pakai ini. Akhirnya ada beberapa mahasiswa itu yang menggabungkan beberapa prompt menjadi suatu pengetahuan, suatu filtering pengetahuan yang lebih efektif. Itu terjadi sebenarnya sudah terjadi cybergogi ini sekarang ini. Makanya kampus harus bersiap-siap, kalau tidak nanti kita jadinya miss gitu kan ya. Kreativitas mereka pada waktu membuat prompt itu harus kita acungi jempol loh. Mereka bisa prom itu dari 4 prom itu digabung jadi satu, akhirnya jadi suatu tulisan yang bagus dan dia itu ngerti apa yang ditulis seperti itu. Nah, itu membutuhkan suatu mindset yang berbeda untuk bisa menghadapi itu. Kalau misalkan dosen-dosen kita yang lama pasti parah. Tapi kalau misalnya dosen sekarang, kita coba pelajari bagaimana proses mereka mendapatkan pengetahuan itu gitu kan ya. Dari mana asalnya dan bagaimana caranya mereka untuk menyusunnya, itu mungkin penting untuk kita. Dan yang terakhir tentu saja kita butuh yang namanya support dari manajerial, dari institutional leadership untuk bisa mengimplementasikan cybergogi university ataupun cybergogi campus ini gitu kan. Karena tentu saja yang namanya digital infrastructure, kemudian collaborative learning method tools itu membutuhkan investasi yang besar gitu kan ya, ataupun usaha yang besar. Untuk hijrah ke sana itu membutuhkan suatu pengorbanan yang mungkin lumayan besar seperti itu, karena perpindahan mindset itu nggak gampang Bapak Ibu semuanya. Dan di IB Dharma Jaya kita mulai bertahap ya untuk menuju ke sana. Bagaimana nanti para mahasiswa itu bisa berkolaborasi. Makanya kalau kami di Prodi Bisnis Digital Dharma Jaya untuk menggunakan berbagai macam tools ataupun terhubung dengan berbagai macam keahlian ataupun ekspertise di luar sana itu dimungkinkan, disarankan gitu kan ya. Makanya kemarin kami bilang gitu kan, coba yuk para mahasiswa, coba kita main ke marketplace, kita coba lihat kira-kira dari rekan-rekan yang akan sharing-sharing itu sharing-sharing apa saja seperti itu.
dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru dari pertemuan kita pada hari ini. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bisa mendukung konsep daripada Pak Raditya Tanu tadi itu kan ya. Nanti konsepnya itu kalau misalkan ekosistem pembelajaran sudah seperti itu mungkin nanti bisa terrealisasikan gitu kan ya. Jadi sudah waktunya kita itu bertransformasi pendidikan kita menjadi cybergogi. Internet itu bukan kita lawan, kemajuan digital itu bukan kita batasi, tapi kita arahkan untuk bisa mendapatkan suatu pengetahuan ataupun suatu kreativitas dan inovasi yang baru yang nantinya bukan fokusnya pada dosennya, tapi kepada mahasiswa kita. Karena era pedagogi konvensional itu kelihatannya sudah tidak layak lagi untuk kita pakai. Itu mungkin Pak Rizky, Pak Raditya. Oke, terima kasih Pak Ariza atas insight-nya nih gitu ya. Tadi memang kita sudah mendengar gitu ya pemaparan dari Pak Ariza bahwa kata kunci dari perkembangan pendidikan gitu ya, bahwa sekarang ini udah masuk ke era pendidikan 4.0 gitu ya, di mana kita juga sebagai para dosen dan juga pengajar gitu, shifting gitu ya metode pembelajaran dari pedagogi menjadi cybergogi gitu ya, dan kita juga harus keep update gitu ya terhadap perkembangan teknologi seperti AI, ChatGPT dan lain-lain gitu ya, bahwa kita bisa nih merangsang kreativitas mahasiswa tentunya dari penggunaan AI gitu ya, bukan malah kontra ataupun melawan dari perkembangan teknologi gitu ya Pak Ariza ya. Oke, mungkin nanti kita akan berbincang lagi Pak di sesi Q&A gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya nih untuk saat ini gitu ya. Nah, oke Sobat MI, selanjutnya kita akan menyaksikan nih perbincangan menarik lainnya tentunya dengan Pak Muhammad Bisri, SKSI MIKOM, sebagai Deputi Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Fajar nih, mengenai konsep CL tentunya di lingkungan kampus Universitas Fajar. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan profil dari Universitas Fajar berikut ini. Selamat datang di Universitas Fajar, Entrepreneur University. Di Unifa, setiap langkah kalian adalah peluang, setiap pelajaran adalah investasi, dan setiap mahasiswa adalah calon entrepreneur yang bisa mengubah dunia. Bersama Unifa, mahasiswa tidak hanya membuka pintu ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki semangat inovasi yang tak terbatas. Unifa telah meraih akreditasi B berkat perkembangannya yang signifikan dan telah menerapkan kampus merdeka, sehingga mampu meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, tunggu apa lagi? Wujudkan mimpi kalian dan temukan potensimu di kampus yang tidak hanya mencetak lulusan, tetapi mengukir kisah kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Universitas Fajar, teman perjalananmu menuju kesuksesan entrepreneuria. Info pendaftaran, silakan kunjungi website unifa.ac.id atau datang langsung ke kampus Universitas Fajar, Jalan Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Basalama, nomor 101 Panakukang, Kota Makassar. Oke, Sobat MI, tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita undang ke Zoom gitu ya, Bapak Muhammad Bisri, SKSI MIKOM. Halo, selamat pagi menjelang siang nih Pak dari Jakarta gitu ya. Selamat siang kalau di Makassar, Mas Rizky ya. Oh, sudah siang ya Pak di Makassar ya Pak. Oke, perbedaan 1 jam ya Pak betul, tentunya. Mas. Oke, baik Pak. Untuk mempersingkat waktu gitu ya, mungkin kami persilakan nih kepada Pak Bisri untuk sharing mengenai apa yang telah dilakukan oleh kampus Universitas Fajar. Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Rizky selaku moderator, dan salam untuk Bapak Raditya Tanu selaku Principal of Mark Plus Institute, dan juga
narasumber tadi yang sangat luar biasa memaparkan program dan yang sudah dijalankan di tempat beliau, Bapak M. Ariza dari Dharma Jaya. Ya, salam kenal Pak Ariza. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih tentunya kami diberi kesempatan untuk men-sharingkan beberapa hal terkait program yang kita jalankan di Universitas Fajar. Izin saya share screen. Ya. Oke, baik. Teman-teman hadirin di ruang Zoom siang hari ini, sangat menarik pemaparan tadi dari Bapak Raditya Tanu terkait CEL, ya, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, and Leadership. Nah, di Universitas Fajar sendiri ada sebuah ide, sebuah program yang kita kembangkan yang sebenarnya belum lama ini juga kami lakukan ya di Universitas Fajar, kurang lebih 2 tahun terakhir ini kami mengembangkan bagaimana seorang dosen itu berperan sebagai coach bagi mahasiswa. Ya, ini mungkin bukan hal baru bagi teman-teman dosen dimanapun berada, namun ternyata di dalam prakteknya ada tantangan tersendiri yang kami hadapi khususnya di Universitas Fajar. Di antaranya adalah bagaimana dosen itu perlu memarkir dulu ya beberapa hal-hal yang selama ini dipraktekkan ya, misalnya dosen itu umumnya directing, mengarahkan, memberikan instruksi dan sebagainya. Nah, sementara seorang coach tentu perlu melakukan pendekatan yang berbeda. Nah, baik, izin sedikit memperkenalkan diri. Saya Muhammad Bisri, saat ini bertugas sebagai Deputi Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Ya, di Unifa kami menyebut Wakil Rektor itu Deputi Rektor ya. Kemudian kurang lebih saya pernah sebagai jurnalis kurang lebih 10 tahun dan tersertifikasi professional coach melalui Loop Institute of Coaching dengan pengalaman lebih dari 100 jam sesi professional coaching. Saya lanjut. Nah, teman-teman semua, sebagaimana kita pahami bahwa prinsip belajar itu sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh Pak Raditya Tanu, di mana formal learning itu hanya memenuhi 10% dari keseluruhan pembelajaran kita ya. Misalnya di kelas, mengikuti pelatihan webinar misalnya. Kemudian 20%-nya melalui social learning, berbagi pengalaman, mentoring, coaching. Selanjutnya 70%-nya melengkapi itu melalui pengalaman praktek yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, bersyukurnya program MBKM saat ini sangat menunjang hal tersebut. Nah, di Universitas Fajar kami mencoba menghadirkan dosen sebagai mitra bagi mahasiswa ya. Sebenarnya awalnya itu ketika mahasiswa menghadapi program MBKM, mereka mengikuti program MBKM di mana ada yang memilih magang, KKN tematik, kemudian wirausaha dan bentuk kegiatan pembelajaran lainnya. Nah, selama ini ketika mahasiswa melakukan kegiatan di luar kampus, kalau zaman dulu kita sebut dengan PKL atau KKLP, dosen pembimbing yang kita tempatkan mendampingi mahasiswa di kampus, itu ya lebih banyak terjadi pada saat mereka dilepas, interaksinya terjadi pada saat mereka dilepas menuju ke tempat PKL misalnya, dan nanti setelah selesai pulang baru berinteraksi lagi dengan dosen pembimbingnya. Nah, ini sering sekali terjadi ya beberapa hal lah yang kita anggap perlu dievaluasi. Di antaranya karena jarang berkomunikasi, penyelesaian laporan misalnya itu menjadi sedikit terhambat dan beberapa hal lainnya. Nah, sehingga terpikirkan ide untuk bagaimana kalau kita membekali dosen dengan kompetensi coaching sehingga benar-benar bisa menjadi
mitra di dalam mendampingi mahasiswa dalam proses belajarnya. Nah, sebenarnya berawal dari situ di kegiatan MBKM kita pemerintah menetapkan kampus harus memfasilitasi dan menyiapkan dosen pembimbing lapangan dari kampus serta mentor di tempat magang misalnya atau di tempat berkegiatan di luar kampus. Nah, kami kemudian membekali dosen atau DPL ini dengan kompetensi coaching. Nah, kemudian ini terus kita kembangkan dan juga teman-teman di Unifa mempraktekkannya meskipun mungkin masih masih transisi antara murni lecturing dan coaching, itu masih proses transisi dari bertransformasi ya, bagaimana mendampingi mahasiswa sebagai mitra, sebagai teman belajar. Tapi secara umum kami melihat ada perkembangan yang cukup signifikan di mana mahasiswa yang pulang dari MBKM itu bisa menyelesaikan merampungkan laporan kegiatannya dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan mereka selama di luar kampus itu menyelesaikannya dengan waktu yang sesuai yang kita harapkan. Kemudian di lain sisi dosen-dosen juga kan ini berperan sebagai penasihat akademik. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching, pendekatan-pendekatan coaching, interaksi itu bisa terbangun lebih engage ya, lebih ada keterikatan yang lebih baik. Karena selama ini sejak 5 tahun terakhir kami menggunakan sistem informasi akademik di mana penasihat akademik nyaris tidak pernah ketemu dengan mahasiswanya karena semua by system. Nyaris tidak ketemu. Nah, dengan adanya pendekatan coaching ini, hal tersebut bisa dijembatani dengan lebih baik. Jadi dalam hal ini dosen akan hadir sebagai mitra yang menyiapkan dirinya hadir secara utuh bagi mahasiswa untuk mendengarkan secara aktif dan menggali hal-hal atau menggali potensi mahasiswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan. Nah, sedikit melihat apa itu coaching ya, teman-teman. Kalau definisi coaching versi ICF ini didefinisikan sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee dalam hal ini mahasiswa untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki dengan proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Nah, sekali lagi bisa merangsang kreativitas bagi coachee yang dalam hal ini mahasiswa. Kemudian menurut John Whitmore, coaching ini lebih kepada membantu mereka untuk belajar daripada mengajari. Nah, ini tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Aris, ya, oleh Pak Ariza, bagaimana pembelajaran itu berfokus pada mahasiswa. Ya. Nah, dalam prosesnya, ya, taruhlah mahasiswa ingin melakukan tugas akhir. Nah, kita akan melakukan dialog, ya, membangun percakapan dengan mahasiswa. Bagaimana situasinya sekarang? Ya, misalnya, ya, mulai dari perasaannya, kemudian mulai dari lanjut kepada bagaimana dia mempersiapkan diri, apa yang dimiliki saat ini, kemudian nilai-nilainya kita diskusikan, kemudian berbagai macam bentuk kegiatan selama dia kuliah di Unifa yang berkaitan dengan tugas akhirnya, rencana penelitiannya apa, misalnya kalau jadi di Unifa ada jalur menyelesaikan studi itu bisa menggunakan skripsi, ya, bisa juga non skripsi, misalnya proyek-proyek yang bisa dilakukan sebagai tugas akhir. Nah, jadi melalui pendekatan coaching kita menggali apa yang diharapkan oleh mahasiswa dan situasi apa yang dihadapi sekarang. Nah, prosesnya kemudian berjalan sampai mencapai goals yang diinginkan. Nah, menariknya
biasanya kalau menulis skripsi biasanya mahasiswa itu merancang penelitiannya itu 2 bulan. Nah, kalaupun dia meleset, paling meleset seminggu 2 minggu itu semua sudah rampung gitu. Seperti itu. Nah, dengan pendekatan coaching yang kami praktekkan selama ini. Jadi kembali lagi berfokus pada mahasiswa, di mana dosen memusatkan perhatian pada mahasiswa, ya, bagaimana kondisinya, ya, kemudian tentu tidak sekedar hanya pada topik yang dibawakan oleh mahasiswa, baik di dalam percakapan maupun dalam mengembangkan ide-ide yang mereka pikirkan. Kemudian fokus berikutnya adalah bagaimana topik apapun yang dibawa oleh mahasiswa dapat membawa kemajuan sesuai yang diharapkan oleh mahasiswa. Nah, ini pada saat proses percakapan coaching. Nah, adapun kompetensi coaching yang kami bekali kepada para dosen, ya, ini adalah kompetensi dasar dalam coaching, yaitu presence, ya, hadir secara utuh, ya, bagaimana dosen meluangkan waktu, meluangkan meluangkan pikiran, menghadirkan diri benar-benar utuh kepada mahasiswa. Nah, di sini tantangan tersendiri juga bagi para dosen, di mana ya tentu di sela-sela kesibukan sehari-hari perlu mengatur waktu yang sudah disepakati bersama dengan mahasiswa untuk benar-benar hadir bagi mahasiswa. Kemudian kompetensi berikutnya adalah mendengarkan secara aktif. Nah, kadang nih ini juga tantangan besar buat para dosen. Ya, awalnya saya juga merasa seperti itu ketika pertama kali belajar coaching. Mendengarkan secara aktif itu seperti apa sih gitu. Ternyata mendengarkan secara aktif, ya pertama kan harus dimulai dengan kesiapan kita untuk hadir secara utuh, kemudian mendengarkan, membaca, sampai membaca bahasa tubuh seseorang itu untuk bisa menangkap emosi, menangkap ekspresi, mendengarkan lebih dalam. Nah, ini sementara dulu, ya, sebagai dosen tentu kita yang mau banyak bicara gitu, ya. Seperti itu. Nah, disinilah fungsi coaching ini bisa sangat membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya, dan plus kemampuan kita sebagai dosen untuk menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, ya. Pertanyaan yang diajukan tentu pertanyaan untuk memahami, ya, bukan untuk tes atau menguji, tetapi untuk memahami apa yang dipahami oleh mereka sehingga mereka bisa memahami diri mereka sendiri terhadap pemahaman mereka. Nah, bingung juga ya menjelaskannya, ya. Jadi mengajak mereka untuk paham dengan diri sendiri sebenarnya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, di Universitas Fajar kami mengembangkan alur percakapan coaching, ya. Ini dengan kalau di coaching itu ada beberapa alur percakapan, framework percakapan yang banyak digunakan. Di antaranya ada Grow, kemudian ada Vira dari Loop, ada proses, kemudian ada beberapa, ada bahkan model Islam, ya, dari Muslim Women Coaching, ya, seperti itu. Nah, kami mengembangkan model percakapan coaching dengan model akronim Fajar, ya, di mana percakapan kita bangun diawali dengan fokus pada tujuan, kita menyepakati topik dengan mahasiswa, apa yang ingin dibicarakan dan hasil seperti apa yang diharapkan. Kemudian kita menganalisis situasi, ya, menggali dan memetakan situasi yang dirasakan mahasiswa saat ini. Ya, di sini dosen sangat perlu untuk memiliki keterampilan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan secara aktif. Kemudian lanjut bagaimana kita mengajak mahasiswa mengembangkan ide, ya, jalan mencapai tujuan, mengembangkan ide untuk alternatif solusi atau alternatif rencana aksi.
kemudian menetapkan rencana aksi, ya, aksi dan akuntabilitas, di mana kita mengajak mahasiswa menetapkan rencana aksinya dan bagaimana komitmennya untuk melangkah ke tahapan selanjutnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah refleksi dan pembelajaran, di mana kita mengajak mahasiswa untuk menyimpulkan hasil percakapan. Nah, ini pada praktiknya seperti ini, teman-teman sekalian. Ini yang saat ini kami kembangkan di Universitas Fajar. Dengan harapan tentunya bisa merangsang kreativitas, ya, mahasiswa, dan menghasilkan inovasi-inovasi, ya, kemudian mengembangkan jiwa entrepreneurship-nya. Jadi di Universitas Fajar, Ibu dan Bapak sekalian, kami memiliki kurikulum entrepreneurship, ya, di mana mahasiswa akan melalui proses pembelajaran entrepreneurship sebanyak 9 SKS, ya, semester 1, 2, dan 3, ya, masing-masing 3 SKS. Nah, di mana secara umum yang dikembangkan adalah mindset dan spirit entrepreneur. Ya, tidak harus mereka menjadi seorang wirausahawan, bisa saja mungkin mereka menjadi profesional, tetapi yang memiliki jiwa mindset entrepreneurship yang sudah tertanam sejak dini bagi mereka. Ya, meskipun tetap juga kami akan tentu membuka pilihan-pilihan kepada mereka ketika mereka ingin mengembangkannya ke kewirausahaan. Kami akan masukkan di program inkubasi, baik per unit kegiatan, ya, maksud saya di program studi, ya, maupun di tingkat universitas, seperti itu. Nah, sehingga mahasiswa juga selain memiliki minat untuk lebih banyak mengembangkan dirinya, ya, juga masa kuliahnya, masa studinya juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Di Universitas Fajar saat ini kami membina 2 fakultas untuk S1, ya, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial serta Fakultas Teknik. Nah, saat ini masa studi di mahasiswa Universitas Fajar secara umum itu sudah mencapai lebih dari 80%, maksimal 8 semester. Nah, seperti itu. Meskipun ada 1-2 yang mungkin masih perlu lebih dari 8 semester, tapi secara umum ada peningkatan yang cukup baik, ya, yang kami rasakan beberapa tahun terakhir ini, dan terutama pada saat kami mulai melakukan pendekatan coaching pada saat pembimbingan mahasiswa di tugas akhir, kemudian di proses magang atau MBKM, ya, berkegiatan di luar kampus, maupun di proses pembelajaran di kelas di perkuliahan. Itu mungkin sekilas tentang program yang kami praktekkan, ya, selama ini, paling tidak dalam 2 tahun terakhir ini, bagaimana pembelajaran itu berfokus pada mahasiswa, di mana dosen berperan sebagai mitra belajar bagi mahasiswa. Mungkin itu secara singkat, dan semoga kita bisa berdiskusi lebih jauh setelah ini. Sekian, saya kembalikan kepada Mas Rizky. Oke, baik. Terima kasih Pak Bisri nih atas pemaparan materi yang sangat menarik dan juga sangat insightful tentunya bagi para sobat MA, ya. Tadi kita sudah melihat gitu ya bahwa dosen nih gitu ya diarahkan menjadi coach gitu ya untuk memfasilitasi para mahasiswa tentunya gitu ya, tidak hanya teacher center learning sekarang, ya, gitu ya. Jadi bahwa dosen dan para pengajar gitu sebagai mitra atau partner dari teman-teman mahasiswa sekalian gitu ya, agar kedepannya gitu pembelajaran akan lebih menarik gitu ya, dan juga student akan lebih engage tentunya dengan para Bapak Ibu dosen sekalian gitu ya, Pak Bisri, ya.
Oke, mungkin nanti kita kembali lagi Pak gitu ya. Setelah Ya. ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Baik, mungkin aku undang kembali gitu ya Pak Raditya Tanu sebagai Principal of Maples Institute. Ada juga kami undang kembali Pak Ariza Eka Yusendra serta Pak Muhammad Bisri nih di sesi Q&A ini gitu ya. Nah, mungkin aku ada beberapa pertanyaan gitu ya yang menarik. Yang tadi kan Pak Ariza gitu ya sempat berbicara dan mempunyai pandangan nih mengenai inovasi di bidang teknologi dan juga pendidikan ya, mengenai AI dan ChatGPT gitu ya. Nah, mungkin tadi kan Pak Ariza sudah memberi pandangannya gitu ya mengenai AI dan ChatGPT ini yang telah diimplementasikan di pembelajaran gitu ya. Nah, aku mau tanya nih kepada Pak Bisri dan juga Mas Raditya Tanu nih, pandangannya ya terhadap inovasi seperti AI dan ChatGPT gitu ya, haruskah nih kita menghindari atau mulai beradaptasi dengan hal ini gitu ya. Mungkin Pak Bisri gitu ya ingin memberi pendapat terlebih dahulu Pak. Iya, ya, terkait perkembangan teknologi saat ini, jadi ya kita tahu bahwa ini juga memang menjadi tantangan juga bagi dunia pendidikan, di mana kemudahan-kemudahan teknologi itu kadang apa ya, mengubah perilaku belajar seseorang gitu ya. Ya, kadang bahkan kita para dosen pun masih sering apa namanya saat ini mencoba apa ya, mencari hal-hal yang lebih mudah untuk misalnya membuat jurnal, membuat materi perkuliahan dan sebagainya. Nah, dengan bantuan AI misalnya, nah, seperti itu. Nah, jadi yang kalau menurut hemat saya sebagai seorang dosen, ya tentu eh, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan benar kalau menurut saya. Nah, misalnya ChatGPT misalnya Pak. Eh, ada satu pembelajaran yang luar biasa menurut saya dengan hadirnya ChatGPT ini, di mana kita sebagai seorang dosen misalnya atau sebagai mahasiswa itu perlu memahami dengan benar dulu, memahami dengan jelas dulu apa sih sebenarnya yang saya inginkan, karena kita tidak bisa mendapatkan ketika mengetikkan prompt di ChatGPT misalnya, ketika kita mengetikkan sembarangan, misalnya saya mau buatkan resep, saya mau membuat kue bolu misalnya. Nah, kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan kalau kita tidak tahu bisa menjelaskan kue bolu seperti apa yang kita inginkan, kemudian komposisi apa yang kita harapkan dari adonan kue bolu itu. Nah, ChatGPT tidak akan bisa membantu kalau kita tidak tahu dengan jelas apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu menurut pandangan saya. Jadi tinggal bagaimana kita manfaatkannya dengan benar. Jadi mengajarkan kita untuk bisa eh, memahami dulu kita ini maunya apa sih gitu ya. Saya pikir seperti itu, Mas Rizky. Demikian dari saya. Oke, menarik ya pandangan dari Pak Bisri nih. Nah, mungkin aku juga mau meminta pendapat atau pandangan dari Mas Raditya Tanu nih gitu ya. Bagaimana nih implementasi AI seperti ChatGPT di dunia korporasi tentunya, dan kita juga para analis juga tidak luput nih dengan penggunaan AI dan ChatGPT juga gitu ya. Silakan Mas Radit. Ya, tentunya ketika ada teknologi, jangan sampai kita tergantikan ya dengan teknologi. Teknologi memang akan menggantikan orang-orang, tapi orang-orang yang tidak menggunakan teknologi untuk bisa beradaptasi. Tapi teknologi tidak akan pernah menggantikan orang-orang yang menggunakan teknologi ataupun bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut, gitu ya. Istilahnya kita harus tetap menjadi pilotnya, gitu ya. Kita yang punya full control. Teknologi itu lebih berperan sebagai co-pilot yang membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Karena tadi seperti dijelaskan oleh Pak Bisri bahwa teknologi itu punya limitasi gitu. Yang punya wisdom itu pada akhirnya ya kita gitu ya, di orangnya, di analisnya. Itu kenapa di dunia korporat pun muncul istilah prompt engineer gitu. Karena kita harus masukkan prompt yang tepat gitu ya. Tidak serta-merta ketika kita menggunakan teknologi
pekerjaan itu selesai begitu saja, ataupun dengan teknologi kita bisa bikin produk yang otomatis dicari oleh customer, membutuhkan analisis lebih lanjut, membutuhkan wisdom yang itu mungkin hanya dimiliki oleh manusia. Jadi jadikanlah teknologi sebagai alat bantu kita, gitu ya, bukan menjadikan teknologi itu sebagai ancaman yang bisa menggantikan peran kita. Artinya kita tetap harus bisa relevan. Salah satunya ya dengan 4 kapabilitas itu tadi. Kita harus kreatif, inovatif, entrepreneurship, dan menunjukkan prinsip-prinsip leadership. Seperti itu, Mas Rizky. Oke, terima kasih pendapatnya nih Mas Radit. Mungkin Pak Ariza ingin menambahkan sedikit pendapat terhadap fenomena ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Kalau misalkan pada dasarnya fenomena dari AI ini kan sebenarnya bukan hanya ChatGPT saja ya. Banyak sekali ya fenomena AI ini, mulai dari desain. Sekarang itu UMKM ataupun mahasiswa itu lebih mudah untuk melakukan desain. Kenapa? Karena banyak sekali AI yang menyediakan desain-desain. Kemudian kaitannya dengan lagu ya, itu menarik ya. Saya kemarin tuh membuat suatu advertising, kita buat di apa namanya, di sosial media, di TikTok, di Instagram. Kita menggunakan jingle-nya itu dibuatnya pakai AI gitu kan. Nah, saya tidak bisa musik gitu kan, menciptakan lagu itu istilahnya buta nada gitu kan. Tapi kita tahu bagaimana membuat prompt-nya, terus habis itu keinginan kita seperti apa, tujuan kita seperti apa gitu kan. Yang kita spesifik untuk bisa menentukan tujuan daripada AI tujuan daripada konten akan kita hasilkan seperti apa. Jadilah suatu lagu jingle yang menarik berikut dengan tema-temanya seperti itu tuh. Jadi yang namanya AI ini benar tadi katanya Pak Radiatano, itu adalah alat bantu kita, dan kita untuk bisa menguasainya itu membutuhkan suatu pembelajaran tertentu, suatu teknik tertentu. Dan yang saya tekankan kepada para mahasiswa saya adalah ya, kamu harus tahu dulu nih prinsip-prinsip dasarnya, teori-teorinya, habis itu keilmuannya untuk bisa mendapatkan prompt yang menarik seperti itu. Jadi sama seperti alat seperti yang biasa yang kita lakukan, untuk bisa menggunakan alat tersebut kita harus belajar dulu bagaimana cara penggunaannya. Dan untuk bisa belajar untuk cara penggunaannya ya kita ya seperti belajar biasa gitu kan, ya cari tahu dulu manfaat-manfaatnya seperti apa, fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya segala macam, terus habis itu bagaimana cara memasukkan inputnya gitu kan, dan nanti prosesnya seperti apa, nanti outputnya mau bagaimana. Tapi yang pasti adalah fenomena AI ini sama seperti fenomena Google zaman dulu. Ya, mungkin bapak ibu yang lainnya mungkin merasakan ya kan, teman-teman yang tahun 99 tahun 2000 itu merasakan bahwa dulu ada dosen kita bilang, kalau misalkan nyari nyari bahan kaitan dengan makalah kalian jangan pakai Google, pergi ke perpustakaan. Sekarang itu terjadi. Kalau mau apa jangan pakai AI gitu kan. Cari aja yang lain pakai Google tapi nggak boleh pakai AI. Itu terjadi sekarang itu. Posisinya adalah yang jadi apa namanya, yang jadi Google-nya, AI-nya itu yang jadi perpustakaannya Google-nya. Gitu. Jadi saya yakin lah 5 tahun atau 10 tahun lagi pengguna AI akan banyak, dan mungkin akan ada lagi teknologi yang mungkin lebih baru daripada AI ini. Jadi kita tidak boleh anti yang namanya teknologi. Tadi itu semua teknologi yang ada, semua channel yang ada itu fungsinya adalah untuk bisa membuka cakrawala berpikir kita, wawasan kita. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kreativitas, untuk bisa meningkatkan inovasi kita, untuk bisa meningkatkan kalau yang punya apa namanya ingin tahu apa namanya update-update kewirausahaan ataupun produk-produk baru, itu bisa melihat dunia luar sana dengan menggunakan teknologi digital, dan juga untuk bisa melatih leadership kita dengan bertemu berbagai macam pihak. Itu sih mungkin dari saya. Oke, baik Pak Ariza nih dan juga Pak Bisri dan juga Mas Radit ya. Sangat menarik tentunya diskusi kita pada siang kali ini gitu ya. Nah, mungkin gitu ya karena adanya keterbatasan waktu nih gitu ya, berakhir pula nih perjumpaan dan diskusi kita pada hari ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ariza Eka Yusendra SPMM sebagai dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya tentunya. Terima kasih Pak Ariza sudah bergabung di siang kali ini. Oke, selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Bisri, SKSI MIKOM dari Universitas Fajar. Terima kasih Pak Bisri dan salam di Makassar ya Pak. Oke, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Raditya Tanu sebagai Principal of Marketplace Institute. Terima kasih Pak Radit sudah memberikan insight kepada Sobat MI semua.
Nah, Sobat MI, jangan lupa untuk follow akun Instagram @markplusinstitute dan juga @markplusevent untuk mendapatkan informasi menarik terkait program dan event dari Markplus. Dan dimohon bagi para peserta untuk mengisi daftar hadir di link yang telah kami berikan gitu ya di kolom chat Zoom tentunya. Nah, Sobat MI, berakhir pula sesi Markplus Goes to Campus episode kali ini. Saya Rizky, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Happy weekend semuanya. Terima kasih, Mas. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything